Ini gue sayangkan ya Pram ya, karena era-era sekarang ini gue udah ngeliput DPR udah cukup lama ya, tapi lamaan lu Pram tetap. Nah, dulu kan kalau misalkan kita meliput pembahasan undang-undang, kita bisa tuh nyomot-nyomotin draft-draft revisi undang-undang yang ada di meja anggota DPR gitu. Kadang-kadang ditinggalin, kita baca-baca atau enggak minta begitu. Atau enggak minta sama sekretariat. Nah, sekarang boro-boro agak ada, mereka pun bingung gitu kan. Malah mereka kadang-kadang nanya sama kita. Iya, nanya sama kita kan. Terus tiba-tiba website DPR gitu kan error mulu. Padahal pasti bayar mahal tuh kan tuh website DPR gitu. Error nggak bisa diklik segala macam. Nah, mana transparansinya begitu kan? Dan satu lagi Sen, ini diakui oleh teman-teman DPR, siapapun yang gue temui di DPR. Komunikasi politik DPR terhadap masyarakat sipil itu kurang. Bukan hanya DPR ya, tapi juga pemerintah. Komunikasi politik itu kan juga berhubungan dengan misalnya keterbukaan mereka. Misalnya kelompok sipil ingin bertanya langsung kepada DPR gitu, atau mengetahui agenda-agenda DPR gitu. Itu kurang banget, dan pemerintah dan DPR ini tidak bisa menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Betul, termasuk yang di Danantara itu kan BUMN. Betul, revisi undang-undang BUMN. Pengusaha juga nggak tahu segala macam barang, tapi setelah disahkan barulah diberitahu gini-gini segala macam. Nah, ini memang kalau menurut gue ya, ini analisis ya Pram, karena lu menaruh para juru bicara yang bertugas menjadi komunikasi publiknya pemerintah itu ya buzzer taruh situ. Buzzer kan bergeraknya kalau disuruh, dan mereka bergeraknya hanya untuk melawan-lawan aja kan. Gitu Pram. Ya kalau kita melihat juga sebenarnya lu sebagai juru bicara tidak boleh kemudian mengesampingkan wartawan tertentu ya. Tapi kan kita tahu nih, kayak Tempo itu nggak pernah dibalas tuh sama sekali gitu kan. Ya buat kami sih nggak masalah lu nggak balas gitu, nggak sakit hati juga gitu. Tapi dari situ sebenarnya mindsetnya udah kelihatan. Ini orang nggak paham apa-apa nih soal komunikasi publik nih. Betul. Ya kan, kalau dia paham soal komunikasi publik, harusnya dia bisa mendekati, mengajak bicara, diskusi, bahwa kemudian ada perbedaan sikap ya wajar dong. Namanya media harus bisa mengkritik pemerintah. Nah, sementara yang satu ini kan, lo bukan di barisan kami, maka lo musuh kami, maka lo nggak boleh wawancara dengan siapapun gitu. Dan bahkan ketika edisi 100 hari pun ada larangan kan bagi pejabat pemerintah untuk menerima wawancara Tempo. Betul. Ya kacau lah, kemudian pesan-pesannya tidak kemudian terdeliver dengan baik gitu loh dari pemerintah.